panitia, ini. Tapi jadi akhirnya pikirannya terpecah. Alhamdulillah ini banyak yang hadir. Kami sempat pesimis karena Agustus itu memang rawan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT. Hadirin masyarakat muslimin rahimahullah, sejatinya yang menyampaikan sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah bersilaturahmi di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini dicatat sebagai masalah kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati para sesepuh, bumi sepuh, anggota Sihat Malang Raya, pembicara, Profesor sekaligus beliau kita tunjuk sebagai takmir Masjid Raya At-Taqwa yang tak tahu nanti masa jabatannya sampai kapan. Selama beliau sehat, insyaallah kita tunjuk terus. Pada pimpinan daerah Muhammadiyah Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten dan Batu, pengurus Majelis Taklim Malang Raya, dan semua hadirin yang dalam kesempatan ini bisa menghadiri acara silaturahmi pada pagi hari ini. Luar biasa, kami berdiskusi dengan imam besar kita, Imam Abdai. Khawatirnya karena terjebak di Batunya ada beberapa titik yang mulai kemarin tes sound sampai pagi tadi tetap jalan. Jadi kita antara sholat, antara zikir, sholat tahajud dan sebagainya bareng sama sedikit itu rasa tidak karuan. Mudah-mudahan ya semua diberi pencerahan, diberi kekuatan iman untuk menghadapi tantangan yang luar biasa. Pertama, selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu, kami mewakili teman-teman semua menyampaikan terima kasih atas kehadiran para ustadz, para mubalik, para pimpinan Muhammadiyah Malang Raya yang berkenan hadir di masjid ini sekaligus sebagai saksi atas akan robohnya surau kami. Jadi masjid ini, mohon maaf, tembok kita pakai itu bukan karena bantuan caleg yang gagal. Protoli bukan, tapi ini sengaja kita protoli dalam rangka menyelamatkan jariah-jariah para sesepuh kita yang sudah menempel 1, 2, 10 marmer di dinding ini untuk menjadi jariah beliau. Beliau harapannya jangan sampai jariahnya terputus, maka kita pindah ke panti dan pondok taklim. Jadi ini protoli. Insya Allah 1 bulan maksimal 2 bulan masjid depan ini kita robohkan. Oke. Nah, yang belakang itu meskipun sudah 50-60% depan juga dirobohkan karena jamaah kita untuk zuhur, asar sampai detik ini terpaksa harus 3 shift. Karena SD dulu hampir 1000, SMP 1000, jamaah kita full, belum TK macam-macam, belum sholat duha itu bersih-bersih, apalagi Ramadan. Maka masjid ini kita buat 2 lantai, insya Allah menampung sekitar 5.000 jamaah. Saya tidak tahu masjid di Muhammadiyah Jawa Timur yang menampung sebanyak itu selain Taqwa kira-kira ada enggak? Nah, insya Allah masjid ini akan kita hadirkan sekitar 40% energinya dari energi matahari. Sudah ada orang yang bersedia mewakafkan untuk menyiapkan peralatannya
solar cell-nya sampai semua infrastrukturnya untuk bagaimana masjid ini menjadi ramah anak, ramah difabel, ramah lansia, ramah musafir, ramah lingkungan. Nah, dari rumah ini, jadi nanti airnya juga kita daur ulang, tetapi mohon maaf tidak untuk wudhu meskipun layak minum. Karena aku biasanya kalau bekas wudhu terus diolah meskipun suci atau bersih, orang juga jangan gila ya. Ini udah bekas wudhu siapa ya, sehingga dipakai untuk menyirami tanaman dan sebagainya. Pencahayaannya begitu. Nah kemarin kita bisik-bisik kalau dihubungkan terus membangunnya biaya, maka strategi BDM adalah sambar ke ketua takmir. Nah, Prof ini mau hubung ini, biaya ini berpun. Jadi Muhammadiyah itu enak. Enaknya gimana? Harus memilih orang yang kuat fisiknya, kuat finansialnya, semuanya. Sehingga insya Allah beliau kemarin bisik-bisik, saya nyiapin dua, Prof kalau dua rusak keetok ini, sepakat papat. Insya Allah nambah terus. Nah harapan kita masjid ini menjadi tidak hanya pusat dakwah, pusat ibadah, tapi pusat aktivitas sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Mohon maaf, kita larang masjid ini ada pagernya. Kalau masjid itu ada pagernya, malam kalau orang ingin mampir, istirahat, musafir, kasihan. Sering di sini ini, malam itu yang mampir itu bukan hanya musafir, tapi orang yang bermasalah di keluarganya. Teman-teman yang ada jam 3 itu kaget, ada orang nangis di lantai 2, ternyata diusir oleh suaminya. Kalau beliau tidak ditampung di masjid, makanya kekuatannya harus kuat sembuh godaan ini. Kalau tidak ditampung di masjid itu di mana? Maka ada juga yang saya lihat jam 10 itu kok sudah sergap datang di masjid, masih muda. Saya bisik-bisik ke Pak Yusuf, jangan-jangan ini ada masalah. Tenang, kita nyampe ojol. Nah, kena pinjaman juga silat. Tapi larinya alhamdulillah masjid, bukan mbah dukun. Coba kalau larinya kita tutup semua pintu itu sehingga larinya mereka ke mbah dukun dan sebagainya. Ya. Jadi masjid itu harus menjadi rumah bagi orang yang tidak hanya ingin ibadah, tapi orang yang ingin sambat kepada Tuhan. Nah, takmir, pengurus Muhammadiyah harus siap menjadi tangan panjangnya Tuhan untuk menyelesaikan masalah umat. Nah, maka kami minta takmir itu 24 jam pengurus siap ditelepon jamaah ketika disambati macam-macam. Minimal kita mendengarkan. Nah, jadi insya Allah ini sudah habis 9M, masih kurang sekitar 20, karena aku katanya lampunya pun harus impor yang terbaik. Masa rumah Allah kok barang second, katanya ketua takmir misi-misi harus yang terbaik. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan itu ditanya, apa amalanmu? Saya sudah berjuang memberikan harta terbaik untuk rumahnya Allah. Minimal itu, minimal bisa untuk sombong di hadapan malaikat. Berikutnya insya Allah membantu juga ada rumah pesantren tahfidz Muhammadiyah yang kemarin putra sudah sampai SMA, sekarang putri. Yang SMA sudah indeng 2 tahun, 3 tahun. Kenapa? Karena kelasnya hanya 1 kelas sementara, karena tanah di Batu mahal. Sekarang buka putri karena kemarin barunya telat, sehingga santrinya kita menurunkan di rumah warga. Alhamdulillah sudah 17 santriwati. Sekaligus juga kita baru mendirikan pesantren lansia premium. Putri yang bukan hanya untuk yang sepuh lansia itu, tapi juga orang yang sudah merasa lumrah loyo menghadapi hidup, nanti bisa masuk di pesantren lansia premium, tapi berbeda karena premium.
fasilitasnya kayak hotel. Jadi ada program 1 bulan, 3 bulan, apakah itu tahfidz, macam-macam. Ini proses pembangunan, pembebasan lahan di dunia sih, di daerah Ngaji semua. Harapan kita semua ini menjadi amal jariah kita bersama dalam rangka dakwah Muhammadiyah yang mencerdaskan dan menggembirakan. Ini penting. Muhammadiyah itu nggak boleh sumpah, susah, ruwet. Jadi datang ke masjid itu, kalau dulu masjid apa itu, kalau nggak pakai kaos itu diusir, nggak sah sholat, pulang pakai baju yang benar, pakai celana juga begitu dan sebagainya. Sekarang masjid ini menjadi masjid yang ramah. Harapan Muhammadiyah itu menjadi tempat bagi orang yang mencari solusi bagi kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Itu harapan kami. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan kami sampaikan mohon maaf apabila dalam arus kumpul subuh kami, layanan kami dalam menyambut Bapak Ibu semua ada yang kurang berkenan, ada yang kurang menyenangkan dari tempat dan sesaji yang kami hidangkan ini. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq haq fastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla 'ala nabiyil qadim wa huwa 'azza wa tamjidan lahu wa ikraman wa 'ala ittiba'i sari'atan halan wa haraman. Syahadu an la ilaha illallah alladzi kana 'azama wa 'aziman وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان قلبه سليما. اللهم صل على محمد dan Nabi Al-Fatihah. Yang kami taati dan kami hormati para sesepuh, para kiai, senior-senior kami, Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, Bapak Ketua Pimpinan Daerah Kabupaten Malang, Bapak Profesor Chandra sekaligus Bapak Amir dan narasumber atau penceramah pada kesempatan ini, para pengurus Majelis Tabligh se-Malang Raya, Majelis Tabligh Kota dan para panitia, para ustaz-ustaz yang sudah hadir membalik kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dihadirkan di masjid ini. Perkenalkan, saya adalah orang yang sudah jadi imam mulai bayi, mulai kecil sudah jadi imam dan tidak capek-capek jadi imam. Alhamdulillah, imam dari yang lebih bersyukur. Pada kesempatan ini izinkan yang pertama salam dari Profesor Abdul Hanis MA. Tidak bisa hadir di majelis ini karena beliau berhalangan harus berada di MPS Muhammadiyah Boarding School yang kita terus membangun di Kota Malang, tepatnya ada di Jaya Agung. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan apa-apa yang kami sampaikan ini adalah telah kita sampaikan di rapat pimpinan daerah Muhammadiyah yang setiap Jumat selalu hadir membahas keumatan bahkan juga kebangsaan. Maka saya ingin mengingatkan CMM ini adalah aset yang luar biasa, lambang dan warisan yang harus kita pertahankan bersama-sama. Sebelum KMM muncul di Muhammadiyah se-Indonesia, yakinlah kita CMM ini adalah pendahulu dan banyak yang sudah studi banding
Bahkan saya pernah ditugaskan ke Mojokerto untuk memberi apa itu CMM. Ternyata tidak gampang karena kiai tua tidak pernah berani bahkan mau kumpul dengan kiai muda, ustadz muda juga takut suul adab begitu. Dan sehingga justru kota Malang, Malang Raya, Kabupaten dan Batu inilah lambang kalau gerakan dakwah di Malang Raya ini sudah sejak kira-kira tahun berapa 70-an ya sudah menyatu. Maka tidak akan ada yang namanya CMM Kabupaten, CMM Batu, CMM Malang Raya, dan sudah banyak orang belajar tentang CMM di Malang Raya ini atau yang hadir di kantor Muhammadiyah Kota Malang. Insya Allah sebentar lagi dari Sidoarjo ya akan studi banding ke atau belajar tentang CMM ini. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Ketua PDM Kota Malang. Yang pertama adalah tetap mengingatkan CMM adalah corong, pilar, dan garda terdepan Muhammadiyah. Maka itu mari kita jaga marwah Muhammadiyah lewat figur-figur anggota CMM. Bapak sekalian, maka CMM ini adalah mewajibkan dirinya untuk menjadi tauladan pelopor pergerakan di daerah masing-masing. Ada amanah pimpinan para anggota CMM agar setiap CMM bisa membina masjid terdekat, membina ranting terdekat. Jangan jauh dari ranting. Ranting itu penting. Cabang itu harus berkembang. Inilah yang jadi yang harus kita dukung bersama-sama. Karena Muhammadiyah Malang Raya khususnya berpasrah pada garda terdepan adalah CMM Pemuda Muhammadiyah. Kemudian ada pesan juga, banyak hal-hal yang kemarin bermunculan, ada anggota CMM yang bermasalah hukum, ada masalah CMM yang banyak kritikan dan sebagainya itu. Maka di masyarakat pesan para bapak ketua adalah tetaplah jaga qaulan karima, qaulan sadida, qaulan layina, qaulan maisura, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan saqila, ahsanu qaulan. Qaulan itu adalah agen kita sebagai pemproduksi, dan mereka harus bisa mentauladani apa yang kita miliki. Bapak Ibu para anggota CMM sekalian, maka pesan yang ketiga adalah agar anggota CMM untuk aktif di KTO dan KTB. Apa itu KTO? Kajian tarjih online. Yang pesertanya itu sangat minim, di antara jumlah 300 mubaligh, tadi 319, tapi yang ikut masih puluhan saja. Mari kita silaturahim, tidak menunggu 4 bulanan di Zoom meeting kita untuk saling menyapa dan silaturahim. Kita semarakkan, ada jamiah Zoomiyah CMM yang harus kita dukung, dan kemudian ada KTB, kajian tarjih bulanan yang keliling dari cabang-cabang itu. Kemudian ranting pun juga kita dampingi para mubaligh yang sudah kajian untuk bisa ditransferkan ke ranting-ranting ke masjid-masjid kita, sehingga Muhammadiyah ini benar-benar bisa bergerak. Karena Muhammadiyah adalah gerakanku, kalau tidak bergerak berarti tidak bermuhammadiyah. Kemudian para Bapak Ibu anggota CMM, selain itu pula tetaplah mengemban tugas. Yang pertama, meyakinkan, mentauhidkan, jangan memprovokasi. Jangan ada di mimbar itu tidak terasa kalau
pembicaraannya bisa membawa pembicaraan yang menjadikan problematika umat ini semakin panas, ngerasani di mimbar, ya, maka pertama tugasnya meyakinkan, memberikan problem solving, memberi harapan sehingga mencerahkan pemikiran umat, mencerahkan jiwa umat. Yang dibutuhkan umat itu ada di lisan CMM, dan maka itulah untuk bisa membangkitkan semangat dan jiwa yang lemah pada jamaah dan masyarakat itu, maka CMM ada yang terdepan. Yang terakhir adalah kami sampaikan kepada takmir masjid yang hadir yang selalu mengiringi ketika pertemuan CMM mesti ada takmir masjid. Kami mohon takmir-takmir untuk aktif di kegiatan forum-forum ketakmiran. Ada dewan masjid. Pada kesempatan periode di 2024 itu alhamdulillah Kota Malang, masjid yang ada di dalam kampung, Masjid As-Salam, juara 1 Masjid Uhud DMI se-Jawa Timur. Kalau kita lihat masjid-masjid yang jauh saudara kita udah bagus-bagus dan kalah kita. Masjid Muhammadiyah itu banyakkan ada di kampung-kampung, namun kegiatannya nggak kalah. Dan kemarin juara 1 Masjid Jamek se-Jawa Timur adalah Masjid As-Salam Arjosani. Ada takmirnya di sini. Alhamdulillah. Dan kemudian 2025 ini ada Masjid Uhud juga, mari kita aktif. Ketika nanti ada ranting DMI di tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan, maka aktiflah, ikutlah. Karena kalau tidak, ya sudah digunakan oleh saudara kita sendiri, yaitu Nahdlatul Ulama NU. Tapi kalau kita aktif, mereka memberi ruang. Nah, ketika kita juara 1, ternyata masjid yang terkecil di dalam kampung itu bisa juara se-Jawa Timur. Apalagi masjid sebesar ini, Masjid Taqwa. Dan ini terdengar oleh Pak Ketua, ini akan menjadi prestisius, menjadi wisata religi yang ada di Kota Batu. Jujukannya orang se-Jawa Timur bisa di sini. Ini luar biasa. Gitu. Dan untuk menyambut Bapak anggota CMM aja, Pak Ketua PDM tadi menyampaikan, saya sudah nyembelihkan kambing Pak Imam. Harus kata banyak. Nah, Bapak sekalian, maka para takmir, forum-forum ketakmiran ini kita sangat kurang. Dulu pernah ada FKTM, Forum Komunikasi Takmir Masjid Muhammadiyah, lalu tidak ada lagi. Maka saya berharap secara pribadi, ayo kita tumbuhkan FKTM atau forum-forum ketakmiran ini. Kalau memang di masing-masing PDM FKTM ada di kota, di Batu dan di kabupaten, silakan, atau kita forumkan Semalang Raya. Mari untuk bisa pembinaan idarah imarah riayah, tidak hanya CMM-nya saja, tapi takmirnya juga berdaya, karena masjid adalah tempat peradaban umat dan tempat jujukan umat. Demikian para bapak dan ibu sekalian, pesan-pesan dari apa yang telah dipesankan kami selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, dan terus berharap mendukung kegiatan ketabrikan ini. Insya Allah kita di Kota Malang akan lebih mengaktifkan diri, dan kawan-kawan di Kabupaten Malang, terutama kawan-kawan Majelis Tabligh dan juga Majelis Tabligh Batu, untuk terus sinergi pembinaan para mubaligh kita, sehingga ke depan Muhammadiyah Malang Raya akan semakin baik. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga Allah membimbing kita semua. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nasallallahu wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Yang saya hormati segenap sesepuh dan bibi sepuh Muhammadiyah dan Aisyah, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang, yang hari ini insya Allah banyak yang hadir. Yang sama-sama kita hormati pengurus takmir Masjid At-Taqwa Kota Batu, Ketua PDM Kota Batu beserta jajarannya, Ketua PDM Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh imam kita, yaitu Imam Abdai, imam yang kelima setelah Imam Ahmad Hamdan, beserta anggota PDM yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Tabligh, anggota CSM dan pengurus takmir serta ibu-ibu yang juga membersamai menyemangati kita untuk persaudaranya acara ini. Dan tentu kita sama-sama kita hormati Bapak Pembicara Profesor Chandra Maturun dari tuan rumah, diminta juga sebagai pembicara. Ini ada PNK. Jazakumullah. Prof. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini insyaallah tanggal 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Agustus, hari di mana kita sangat sibuk dengan kapasitas kita sebagai warga di RT di RW, tapi Bapak dan Ibu bisa membagi waktu sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik, dan yang hadir insya Allah ini sangat banyak. Yang lain masih OTW, sebagian masih cari cara bagaimana mundur ya di acara RT RW ya. Karena tadi banyak yang izin, saya telat masih ikut lomba makan kerupuk ya. Saya telat nasi ngetok ya. Saya sungkan panitia ini. Tapi jadi akhirnya pikirannya terpecah. Alhamdulillah ini banyak yang hadir. Kami sempat pesimis karena Agustus itu memang rawan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ini. Hadirin masyarakat rahimahullah, sejatinya yang menyampaikan sambutan adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Raden Muslim Haji. Qadarullahu, beliau hari ini sakit sejak 2 hari yang lalu, kena batu akut ya, sehingga tidak mungkin datang sini. Akhirnya saya yang mewakili. Sejatinya pun saya juga tidak bisa hadir karena abah saya sedang dirawat karena gangguan jantung, kemarin masuk gigi. Tadi saya izin ke keluarga untuk kesini karena nggak mungkin izin semua. Untuk itu nanti habis ini dengan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena saya ingin melakukan birrul walidain karena orang tua harapannya mengenai. Baik, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami sangat berterima kasih kepada seluruhnya, baik anggota CNM yang luar biasa menjalankan tugas untuk menjadi khotib maupun sebagai pembicara di dalam kajian-kajian rutin yang ada di ranting maupun cabang dan seterusnya. Ternyata juga tidak mudah mengatur waktu, karena kami yakin bapak-bapak CMM ini adalah orang-orang yang memang pilihan sehingga waktunya terbatas. Kami sangat terima kasih bagi yang ditugaskan di 3T ya. Terluar, terdalam, terjauh, terlama, terawal ya. Contohnya yang ditugaskan di Masjid Arila Pantai Ungapan. Yang kedua, Masjid Birrul Walidain di Donomulyo. Yang ketiga, Masjid As-Salam Sumber Manji Kulon. Yang keempat, Masjid Taqwa di Sumber Ujung.
Yang kelima, Masjid Taqwa Pandaan. Terus yang keenam, Masjid Esterentek Pandaan. Kami menyusunnya itu betul-betul ini satu, kapasitas keilmuan karena mereka membutuhkan pencerahan. Yang kedua, kondisi kesehatan. Karena kesana itu berangkat jam 9 sampai rumah asar. Yang ketiga, kondisi kendaraan. Sepeda ini kuat atau sepeda sampai ke sana. Terima kasih. Sehingga kami mohon maaf jika ada beberapa orang yang kita pilih berkali-kali. Karena yang pas panjenengan yang terpilih, yang lain bukan tak terpilih, tapi kondisi tugas karena habis Jumatan harus ngajar sehingga tidak bisa ditugaskan di tempat-tempat tersebut. Yang berikutnya ada yang ditugaskan di tempat-tempat masuk gang kecil mudun di sana. Hati-hati kalau tugas di Masjid Nusratul Khotimah. Warto, iso jungkel gitu. Iso jungkel, iso dirunuk gitu. Ini ya. Iya betul. Sehingga kalau ke sana kita nyusun tuh tak carikan yang muda. Karena kalau yang sepuh khawatir dirunuk. Karena kecil sekali di dekat Sungai Berantas ini. 14 yang sungai. Ada lagi Masjid Al-Amin, Gempol Sukun. Banyak gitu. Tentu yang bolak-balik dikirim ke sana itu bukan apa-apa. Panjenengan memang yang terpilih dari berbagai aspek. Kecekatan, kakinya itu masih kuat untuk nyengkel karena sih kadang-kadang licin ya. Sehingga sungguh terima kasih dan bersyukur itu medan yang paling berat. Tetapi tentu medan itu gak seberapa jika dibandingkan yang tugas di Kalimantan, di NTB, di mana, di Papua. Luar biasa. Berikutnya terima kasih kepada para takmir. Takmir ini untuk kesempatan lahir batin. Lihat takmir rotor jantung itu kayaknya mengkhawatirkan ya. Ketika khotibnya karena ada kendala nggak bisa dihubungi, mulai dari Rebu, Kamis nggak bisa dihubungi itu bingung. Kemarin di SMA 4 itu sampai kurang berapa jam tuh nggak bisa dihubungi. Saya kontak juga nggak bisa, kudu tak parah nama main atau ya. Mungkin ada kendala, tapi kita tetap husnudon. Tidak ada mobile itu yang tidak akan melaksanakan tugas, pasti ada kendala. Kadang HP-nya error. Kadang-kadang HP-nya ketinggalan di jok, terus kuncinya keterisut. Macam-macam. Kadang-kadang pulsanya habis. Nah, ini. Tapi tentu kami berharap yang seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi di ke depan. Artinya harus sama-sama proaktif. Saya pribadi kalau sampai Kamis sore itu nggak dihubungi, saya kontak. Bener aja dulu. Mungkin usah. Kadang-kadang tak kayak no player, aku gak diri, tak bikinkan sendiri playernya. Nah ini supaya Pak saling mengingatkan. Nah, itu terima kasih kepada takmir yang mana takmir itu tentu sangat deg-degan apabila mubaliknya itu tidak bisa. Untuk itu mari proaktif, bapak-bapak mubalik, mohon ya proaktif mulai dari Rebu malam atau Kamis pagi sampai sore. Jangan sampai kita itu menggelisahkan banyak orang sampai dibahas itu besar. Ini hal teknis tapi kadang-kadang ya sangat ini ya, sangat penting untuk diperhatikan. Yang berikutnya, hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Masih sambungan dengan yang barusan yaitu pembadalan ya. Jadi di kami itu badal pengganti itu kita siapkan. Rata-rata menurut catatan setiap Jumat itu ada sekitar 15 sampai 20 yang harus dibadalkan dengan alasan yang memang manusiawi. Satu, sakit. Yang kedua, keluarganya sakit, gak bisa ditinggal jauh-jauh atau lama-lama. Yang ketiga, tugas kantor.
Yang demikian itu kami memahami dan memaklumi, dan kami pun kadang-kadang mengalami. Untuk itu Majelis Tabligh ini menyiapkan badal dengan sebaik-baiknya, sampai-sampai ditawarkan siapa yang kosong. Tapi sesungguhnya kita sudah ada data. Siapa yang kosong tinggal menyampaikan bisakah menjadi badal. Periode yang lalu yang nangani Ustaz Radek, karena beliau kondisi kesehatan beberapa akhir ini menurun, akhirnya dilimpahkan kepada Wakil Ketua Bapak Perades dari Bapak Hedi yang tadi jadi MC. Mudah-mudahan Pak Radek segera sembuh karena beliau sangat istiqomah dalam mengawal CMM Marana ini. Nah, untuk itu Bapak-bapak anggota CMM, jika panjenengan berhalangan, maka tanggung jawab tugas itu dikembalikan ke kami, Japri, ke Bapak Hedi atau ke Pak Radek, untuk disiapkan badal yang sesuai untuk kemaslahatan bersama. Artinya panjenengan tidak diizinkan untuk menyiapkan badal sendiri. Khawatir yang disiapkan itu kurang sesuai dalam beberapa aspek. Sesuai dengan budaya, tata cara, kaifiyah pelaksanaan ibadah Jumat yang menjadi paham Muhammadiyah. Ini hati-hati. Terus yang berikutnya untuk menjamin komunikasi. Kalau yang dijadikan badal itu anggota CMM, kami tahu orangnya, ada nomor kontaknya untuk memastikan kehadirannya. Jangan sampai tidak jelas ya. Karena kami menemukan secara tidak sengaja ada anggota CMM itu sudah sekian bulan itu bolak-balik membadalkan. Karena sing tugas badal itu cerita. Jadi mohon perhatian di kami kita siapkan badal. Baik, yang berikutnya untuk para mubalek, mari kita terus meningkatkan kapasitas keilmuan kita, karena yang kita ajarkan ada ajaran Islam. Mari kita terus menggali ilmu, banyak membaca, kita tingkatkan literasi kita baca Al-Quran dan tafsirnya, kita dalami hadis dan syarahnya, serta hasanah-hasanah atau literasi-literasi yang lain yang mendukung peningkatan kapasitas kita sebagai anggota CMM. Karena masyarakat sekarang semakin cerdas, maka kita pun juga harus mengimbangi bagaimana kita berdakwah, kontennya, materinya menarik, kemudian pendekatannya juga sesuai dengan al-fathu yang kita dakwai. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, Sekolah Kader Mubalek Muhammadiyah sudah berakhir kemarin di bulan Syawal, dan tanggal 27 Juli yang lalu sudah dilaksanakan wisuda. Ada 22 lulusan Sekolah Kader Mubalek Muhammadiyah yang diwisuda, dan alhamdulillah hari ini ada 15 alumni SKM 6 itu sudah dinyatakan layak untuk bergabung bersama CMM memperkuat gerak langkah dakwah kita. Kami ucapkan selamat bergabung, mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, ini adalah rumah besar kita. Rumah besar kita, mari kita besarkan rumah ini. Tentu panjenengan sebagai orang yang sedang berproses, tentu lanjutkan proses. Lanjutkan proses karena harus banyak belajar, memperbanyak jam terbang. Kemudian yang paling akhir, insya Allah SKM 7 akan segera dibuka. Pendaftaran kira-kira bulan Oktober, pelaksanaan insya Allah akhir November atau Desember. Karena dalam SKM itu ada 3 kegiatan. 1, pembekalan secara teori, secara materi. Yang kedua, praktek dakwah di mimbar. Yang ketiga adalah magang di masyarakat di saat bulan Ramadan. Insya Allah semakin lama semakin mantap. Kita pun juga akan seleksi. Artinya yang masuk itu memang sudah memiliki ilmu prasyarat, bacaan Al-Quran yang bagus, dan yang paling penting lagi, tidak kalah pentingnya adalah NBM sudah dimiliki dan seterusnya.
Terus pendidikan sarjana S1. Bagi yang mau selesai itu boleh, asalkan nanti mendapat rekon dari kedua PDM. Yang paling akhir, mari kita besarkan rumah kita, Muhammadiyah. Oke. Kita adalah mubalek, merupakan corong Muhammadiyah. Kita bagian dari Muhammadiyah, bertanggung jawab terhadap dakwah dan gerakan Muhammadiyah. Mari kita sama-sama ramaikan, besarkan ranting di mana kita tinggal. Kita ramaikan masjid di mana kita tinggal. Tetap Muhammadiyah. Seandainya bapak-bapak itu banyak jadwal di luar, kami tentu bangga karena panjenengan hidupnya bermanfaat. Kami bangga, tapi tentu rumahnya jangan ditinggal. Sehingga yang jadwalnya penuh di luar, kami dukung sepenuhnya, tapi kami tetap akan menjadwal minimal 1 kali. Supaya secara teknis tidak terjadi benturan, kami komunikasikan panjenengan, kami jadwal setiap bulannya cuma sekian. Karena itu juga penting. Banyak masjid-masjid yang cara pandangnya, cara ibadahnya itu Muhammadiyah, tetapi belum masuk CMM dengan berbagai pertimbangan. Maka bapak-bapak yang terpilih, alhamdulillah panjenengan mewakili Muhammadiyah, walaupun masjid yang didatangi itu belum dimiliki sepenuhnya oleh Muhammadiyah. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada PDM Kota Batu, Takmir Masjid Taqwa, segenap yang terlibat di acara ini. Panjenengan menjadi kukuh, menjadi sibuk menyambut kedatangan kami. Mudah-mudahan semua dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, sebagai bukti perjuangan panjenengan fisabilillah yang balasannya tentu sudah pasti Allah berikan baik di dunia dan pasti nanti di akhirat. Demikian atas nama Masjid Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, terima kasih atas semuanya. Jika dalam pelaksanaan ini ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika seandainya jadwal yang disusun ada hal yang kurang pas, mungkin crash padahal sudah dikomunikasikan, tetap tenang, disikapi dengan bijak. Kami nanti bersama-sama akan mencari solusi bersama supaya semua bisa berjalan dengan baik. Demikian, saya atas nama pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum khairat wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.